Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini, sampai saat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti menyanjung, menyampaikan ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab kita, kajian yang mengulas 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini adalah satu kaidah yang mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam proses kita melakukan upaya-upaya tazkiyatun nafs, kita harus mempunyai suatu model, satu contoh, satu teladan yang kita pastikan itu adalah teladan terbaik dalam melakukan proses penyucian jiwa kita. Karena itu kaidah yang keempat ini berbunyi ittikhadul uswati wal qudwah. Ittikhadul uswati wal qudwah, bahwa kita harus menentukan sosok teladan, sosok yang kita jadikan sebagai panutan, sebagai ikutan dalam semua kebaikan, termasuk di dalamnya dalam usaha kita untuk membersihkan jiwa dan membersihkan hati kita. Dalam hal ini tentu model dan teladan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan satu bentuk penekanan melalui redaksional ayat ini yang menunjukkan bahwa memang tidak ada teladan terbaik bagi kita semua selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah tidak mengatakan laqad kana lakum uswatun hasanah fi rasulillah. Ini adalah satu model kalimat ya di dalam bahasa Arab ya, yang menunjukkan takhsis ya, bahwa tidak ada model lain yang lebih baik daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan poin ini dengan menambahkan pernyataan di kelanjutan ayat itu yang mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bahwa Rasulullah SAW itu adalah teladan terbaik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir.
wa dzakarallaha katsiran, dan bagi siapa saja yang selalu banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya jika Anda adalah seorang yang merindukan Allah, mencintai Allah, merindukan kehidupan akhirat, maka Anda tidak punya pilihan selain menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik Anda, teladan utama Anda. Jika Anda adalah seorang hamba yang banyak mengingat Allah, atau setidak-tidaknya Anda ingin menjadi seorang hamba yang banyak mengingat Allah, maka Anda tidak punya pilihan kecuali menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama kalian. Artinya, makna terbaliknya adalah kalau Anda tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama Anda, maka itu artinya Anda tidak termasuk hamba-hamba yang merindukan Allah, tidak termasuk hamba-hamba yang merindukan kehidupan akhirat, tidak termasuk hamba-hamba yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak punya pilihan selain menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam seluruh pilihan-pilihan hidupnya, dalam seluruh panduan-panduan hidup yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya dalam cara metode melakukan tazkiyatun nafs, cara dan metode untuk melakukan usaha-usaha pembersihan jiwa, usaha-usaha untuk membersihkan hati. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini adalah merupakan aslun kabir, adalah merupakan pijakan yang terbesar, adalah merupakan dalil yang begitu kuat untuk menegaskan kewajiban at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu, kewajiban untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam semua hal. Fi aqwalihi, dalam perkataan beliau. Wa af'alihi, dalam perbuatan beliau. Wa ahwalihi, dan situasi ya, serta kondisi beliau. Bagaimana beliau berinteraksi, bagaimana beliau bersikap. Maka pada intinya seluruh aspek kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan, menjadi panduan, menjadi contoh bagi kita semua dalam melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya dalam usaha-usaha kita untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan hati. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan, qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu ada sejumlah orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami. Jadi kata-kata ini kelihatannya tidak ada masalah sebenarnya, tetapi tampaknya kata-kata ini atau ungkapan ini diucapkan dengan diucapkan dengan satu aroma yang seakan-akan menunjukkan bahwa kami akan mencukupkan diri dengan mencintai Allah saja. Artinya dengan Rasulullah SAW itu ya tidak perlu seperti itu
Ya, tidak perlu seperti itu. Maka Allah SWT pun menurunkan firman-Nya ya, yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar menjadi pengakuan, hanya sekedar menjadi sebuah klaim belaka, sampai kita membuktikan kecintaan pada Allah itu dengan mengikuti kekasihnya, mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Allah ingatkan pada mereka, pada orang-orang itu, bahwa kalian tidak akan bisa membuktikan cinta kalian kepada Allah sampai kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulnya, oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian melakukan itu, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Karena itu mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan dalam seluruh aspek ibadah beliau, dalam seluruh aspek muamalah beliau, termasuk di dalamnya dalam metode, dalam cara untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Itu adalah bukti nyata bahwa kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu ketika kita memaksimalkan usaha kita, upaya kita untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memaksimalkan usaha kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memaksimalkan usaha kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pastikan, ketika kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada unsur mengada-ada, tidak ada unsur bid'ah di dalamnya, maka kata Syekh Abdul Razak di sini, beliau katakan huwa ainut tazkiyah. Ya, semua usaha mengikuti sunnah, usaha untuk membersihkan sunnah itu dari campuran-campuran bid'ah, dari unsur-unsur yang unsur-unsur yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itulah salah satu inti utama dari tazkiyatun nafs itu. Ya. Sebagaimana di awal, kaidah awal, kita diingatkan bahwa tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifatnya, itu adalah salah satu itu adalah inti utama daripada tazkiyatun nafs. Maka mentauhidkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba kita, peneladanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah satu inti daripada tazkiyatun nafs. Sehingga seorang manusia, seorang hamba tidak akan mungkin bisa mendapatkan karunia hati yang bersih, karunia jiwa yang bersih, tanpa dia mengikuti petunjuk dan pedoman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada titik inilah kita harus waspada. Pada titik inilah kita harus waspada dan berhati-hati dengan model-model tazkiyatun nafs yang
tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Model-model suluk, model-model tirakat yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibuat-buat, yang diada-adakan oleh pihak-pihak tertentu, lalu diklaim sebagai cara untuk membersihkan hati, cara untuk fana, cara untuk bla 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 dan seterusnya, cara untuk sampai pada tingkat ma'rifat, tingkat ini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka itu justru akan semakin menjauhkan kita dari kesucian hati itu sendiri, dari kesucian jiwa itu sendiri. Kita tahu bahwa di dunia Islam ada berkembang begitu banyak model-model seperti ini, model-model pensucian jiwa ya, dengan cara-cara, dengan metode-metode yang konon diwariskan dari syekhnya, diwariskan dari gurunya, yang kita tidak tahu landasan dalilnya dari Nabi SAW itu dari mana. Bahkan yang luar biasanya pada sebagian kelompok-kelompok itu, untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan, mereka akan membuat dan menciptakan hadis-hadis palsu, lalu menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada sebagian mereka ya, ada yang mengklaim bahwa saya meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW dan menerimanya langsung di dalam mimpi. Satu penjelasan yang sangat bertentangan dengan sifat dan karakteristik utama Islam sebagai agama yang logis, agama yang ilmiah, agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Bagaimana mungkin seseorang mengklaim dirinya bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpi lalu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW secara langsung, sementara para sahabat Nabi SAW saja yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan menerima hadis langsung dari Nabi SAW, bahkan kita tidak pernah mendapatkan riwayat bahwa para sahabat itu setelah Nabi SAW wafat, ada di antara mereka yang mimpi, lalu kemudian bertemu dengan Nabi SAW, lalu kemudian setelah dia bangun, dia katakan kepada orang-orang di sekitarnya, tadi malam saya bermimpi dan saya meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Para sahabat bahkan tidak ada yang mengklaim seperti itu. Lalu bagaimana bisa orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW kemudian mengada-ada, membuat klaim-klaim dusta atas nama Nabi SAW untuk mengajarkan wirid-wirid tertentu, untuk mengajarkan zikir-zikir tertentu, untuk mengajarkan tirakat-tirakat tertentu, untuk mengajarkan suluk-suluk tertentu yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah dicontohkan, diajarkan dan diwariskan oleh para sahabat Nabi SAW, oleh para tabi'in dan para atba'at tabi'in. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah usaha kita untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan hati itu yang notabene sudah sulit, lebih dipersulit lagi, tambah dipersulit lagi dengan metode-metode yang tidak masuk di akal. Ya, dengan suluk-suluk yang tidak masuk di akal. Ya, dengan cara-cara yang tidak masuk di akal, dan yang lebih mengerikan bukan sekedar tidak masuk di akal, tetapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Secara logis, kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju surga itu adalah melalui jalan A, melalui jalan ini, lalu kemudian ada orang lain sepeninggal beliau, beberapa abad sesudah beliau mengatakan jalan menuju surga itu bisa juga lewat jalan ini, bisa juga lewat jalan C, bisa juga lewat jalan
G, jalan X, jalan Y, jalan Z. Dia menyebutkan jalan-jalan yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Apakah logis kita bisa percaya bahwa itu sebagai jalan yang benar? Maka jalan tazkiyatun nafs yang benar adalah jalan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka di sini sangat menarik sahabat-sahabat sekalian, dikutip, ada sebuah kutipan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, sekedar wawasan bagi kita semua. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini adalah seorang ulama yang luar biasa. Ya. Beliau adalah seorang faqih, ya, seorang ahli fikih yang luar biasa. Beliau menulis dalam bidang fikih beberapa karya yang luar biasa. Beliau juga seorang ahli hadis. Dan di samping itu beliau juga adalah seorang yang sangat menyelami persoalan-persoalan tazkiyatun nafs ini, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usaha-usaha dan upaya untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa. Ya, salah satu karya beliau yang sangat fenomenal dalam bidang ini adalah kitab Madarijus Salikin. Yang satu kitab yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dalam kitab itu, ya, kitab Madarijus Salikin itu sekitar 3 jilid. Itu beliau menjelaskan dengan sangat dalam makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dijelaskan oleh beliau dalam kitab yang jumlahnya 3 jilid itu, ya. Dan beliau adalah salah satu murid, ya, bahkan bisa dikatakan beliau adalah murid terdekat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengatakan seandainya Ibnu Taimiyah itu tidak meninggalkan apapun selain muridnya yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, maka cukuplah itu sebagai satu kebanggaan atau satu warisan yang luar biasa dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kita kembali bahwa terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan seperti ini. Tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyad. Mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, membersihkan hati, memperbaiki hati itu jauh lebih sulit, jauh lebih berat daripada usaha kita, upaya kita untuk mengobati tubuh kita ini, mengobati jasmani kita ini. Artinya, kalau penyakit itu sudah berkaitan dengan penyakit qalbu, penyakit hati, maka urusannya menjadi jauh lebih sulit dibandingkan kalau kita terkena penyakit fisik, ya, penyakit jasmani. Nah, kata beliau, faman zakka nafsahu. Beliau berikan satu analogi yang luar biasa. Beliau katakan, faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwah allati lam yaji' biha rusul. Maka siapa saja yang mencoba untuk membersihkan jiwanya, mengobati hatinya, membersihkan hatinya dengan bentuk-bentuk riyadah, dengan bentuk mujahadah, dengan berkhalwat, ya, dengan dengan berkhalwat, artinya bersendiri, ya, dan melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Dia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Maka ini ibaratnya, kata beliau, huwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Dia persis seperti orang yang sakit, tapi dia berusaha mengobati dirinya dengan pikirannya sendiri, dengan metode yang dia bikin sendiri, dengan metode yang dia simpulkan sendiri. Dan itu Ibnu Qayyim mengatakan, wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Bagaimana bisa dibandingkan pandangan pribadi orang seperti itu dengan pandangan seorang ahli, seorang dokter. Ya. Jadi
dunia medis itu ada istilah yang biasa dikatakan sebagai self diagnose, ya. Melakukan diagnosa sendiri pada diri kita. Ini penyakit kebanyakan kita, terutama di zaman internet sekarang ini, semua orang bisa mengakses Google, sehingga seringkali kita melakukan self diagnose. Kita mengasumsikan, menduga-duga bahwa kalau mungkin saya sakit ini, mungkin, sehingga akhirnya muncul ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Padahal ketika kita serahkan kepada ahlinya, kepada ahli medis, kepada dokter, kepada yang spesialis di bidang itu, ternyata tidak seperti yang kita khawatirkan. Nah, orang yang mencoba melakukan proses pembersihan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para nabi dan rasul, itu seperti itu. Seperti orang yang sakit, tetapi dia tidak bertanya kepada ahlinya, tidak bertanya kepada dokter bagaimana cara untuk mengobati penyakitnya. Dia menggunakan pikirannya sendiri, ya, menggunakan logikanya sendiri, yang notabene sama sekali tidak pernah belajar secara khusus dalam bidang kedokteran. Maka Ibnu Qayyim mengatakan farrusul atibbaul qulub. Para rasul itu adalah dokter-dokter hati. Ya, ibaratnya kata beliau, para rasul itu adalah dokter-dokter hati. Ya, para rasul itu datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa manusia, untuk melakukan tazkiyatun nafs. Maka tepatlah kalau dikatakan bahwa para rasul itu adalah dokter-dokter hati. Karena itu, fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihi. Karena itu, kita simpulkan bahwa tidak ada jalan, tidak ada pilihan untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa, untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki jiwa, illa min tariqihim, kecuali melalui jalan para rasul itu. Kecuali melalui jalan para rasul, kecuali mengikuti panduan para nabi dan rasul itu. Dengan cara apa? Bimahdhil inqiyadi wat taslimi lahum. Dengan cara kita apa? Kita tunduk, patuh sepenuh-penuhnya kepada panduan yang diajarkan, yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Dalam hal ini kita adalah umat Muhammad SAW, maka kita tunduk dan patuh pada panduan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mengherankan sahabat-sahabat sekalian, mengapa kemudian sejak jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita tentang bahaya bid'ah itu. Ya, bahaya bid'ah itu. Ya. Kita tentu sering mendengarkan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja orangnya yang melakukan satu amalan, ya, satu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, fahuwa raddun, maka dia akan ditolak. Dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencoba membersihkan jiwa dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, selain dia tidak sampai pada tujuan yang dia inginkan, yang lebih mengenaskan, semua upaya, semua usaha yang dia lakukan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bid'ah itu menyusahkan. Ya. Mengada-ada dalam beragama itu adalah tindakan yang menyusahkan diri sendiri. Membuang energi. Ya, membuang energi dan ujungnya berakhir dengan kesia-siaan. Daripada Anda membuang-buang waktu mempelajari hal-hal yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas landasannya dari Rasulullah SAW, kenapa Anda tidak memfokuskan diri untuk belajar dari hadis-hadis Nabi SAW? Lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis itu. Ya, Islam itu pada dasarnya agama yang mudah.
Meskipun kita tidak bisa memudah-mudahkan Islam itu. Dia mudah, artinya dia sangat memungkinkan untuk kita kerjakan. Karena itu kembalilah kepada teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam usaha dan upaya kita untuk mensucikan jiwa kita. Nah, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengutip perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala yang mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Nah, ini perkataan yang luar biasa menurut saya, mengajarkan kepada kita metode berpikir sebagai seorang muslim yang benar. Bagaimana itu? Bahwa Rasulullah SAW itu adalah al-mizanul akbar. Beliau adalah parameter terbesar kita. Alat ukur terbesar kita itu adalah Rasulullah SAW. Disitulah kita menimbang, ya, menimbang segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Ya, kata Sufyan bin Uyainah, fa'alaihi tu'radul asya. Maka pada Rasulullah SAW itulah kita menimbang segala sesuatu. Ala khuluqihi, pada akhlak beliau, wasiratihi, dan perjalanan hidup beliau, wahadihi, dan petunjuk beliau. Jadi semua yang kita lakukan atau pilihan-pilihan yang akan kita lakukan itu harus kita timbang dulu, kita ukur dulu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kata Sufyan bin Uyainah, fama wafaqaha fahuwal haq. Kalau yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, fahuwal haq, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa yang menyelisihi itu fahuwal batil, maka itu berarti adalah satu kebatilan, itu adalah satu kekeliruan. Sesimpel itu, semudah itu kita dalam berislam, kita dalam menjalankan agama ini. Jadikan Rasulullah SAW sebagai timbangan utama kita. Maka siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, yang ingin membersihkan hatinya, dia harus berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk ittiba, untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia harus berusaha keras untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan upaya-upaya tazkiyatun nafsnya itu dari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, perkara-perkara bid'ah yang bisa menodai usaha dan upayanya untuk membersihkan hati. Tentu upaya ini sama sekali tidak berarti bahwa kita kemudian menjadi orang yang mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain, mudah melontarkan tuduhan-tuduhan pada orang lain. Ya. Penjelasan ini tentu sama sekali tidak berarti bahwa kita kemudian mewujud menjadi manusia yang sangat mudah melontarkan kalimat-kalimat yang justru bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, melontarkan tuduhan-tuduhan yang boleh jadi kita menuduh orang lain, ya, padahal orang lain juga mempunyai landasan, mempunyai ijtihad yang kita sendiri tidak mengetahui. Ala kulli hal, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saya pribadi dalam hal seperti ini, sebelum kita melihat kepada orang lain, maka kita harus lebih fokus kepada diri kita sendiri. Pastikan diri kita terhindar dari bid'ah, pastikan diri kita berusaha untuk ittiba kepada Nabi SAW, pastikan diri kita tidak terjatuh dalam bid'ah, ya, dan dalam hal ini kita jangan terlalu sering melihat kepada orang lain, ya.
Karena kadang-kadang ketika kita belajar tentang satu sunnah, kita kadang-kadang kemudian lebih sering bercermin kepada orang lain daripada bercermin kepada diri kita sendiri. Ya, saya sering mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW dahulu ketika membaca peringatan-peringatan Allah SWT, misalnya tentang orang-orang munafik, maka yang mereka pikirkan pertama kali adalah diri mereka sendiri. Mereka khawatir jangan sampai yang dimaksud oleh Allah itu adalah mereka, sehingga mereka tidak sempat memikirkan orang lain, apalagi mengatakan, ini yang Allah sebutkan di dalam ayat ini persis sekali dengan si fulan itu, persis sekali dengan tetangga saya itu, persis sekali dengan teman kantor saya itu. Mereka tidak punya waktu untuk menilai orang lain. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan menilai, mengintrospeksi diri mereka sendiri. Ingat sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita sedang berusaha untuk membersihkan hati kita. Kita sedang berusaha untuk membersihkan jiwa kita sendiri. Jangan kita kotori jiwa dan hati kita itu dengan pikiran-pikiran tentang orang lain. Berhentilah menyibukkan diri dengan dosa-dosa orang lain, dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Setakat ini, fokuslah untuk melihat, merenungkan, memuhasabah, bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Demikian kajian dan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.